Siap-siap nih Bun, salah satu momen yang dinanti setiap tahun akan segera tiba, pembagian THR. Tahun ini pemerintah Indonesia memiliki pagu anggaran THR sebesar 30,6 triliun rupiah yang akan dicairkan 10 hingga 5 hari sebelum Idul Fitri. Biasanya THR dipakai untuk keperluan lebaran, tapi karena tahun ini pandemi, banyak hal dibatasi, termasuk larangan untuk pemudik. Lalu kira-kira anggaran THR-nya akan digunakan untuk apa ya? THR-nya di-spend untuk keluarga aja Mbak, sama saudara-saudara mungkin banyak yang kehilangan pekerjaan juga, jadi udah ada rencana sih mau bagi-bagi sembako kecil aja untuk keluarga. Yang pasti sih akan saya keep ya, karena kan di masa kondisi kayak gini kan juga nggak menentu, nggak jelas gitu, jadi pasti akan saya keep dulu, nanti setelah itu kalau misalkan memang ada lebih sedikit pasti akan kita kasih keluarga. Pemerintah berharap pencairan THR bisa jadi awal pemulihan ekonomi nasional di masa pandemi dengan mendorong konsumsi rumah tangga. Nah, satu hal yang perlu dicatat, buat perencanaan anggaran dengan tepat agar THR tidak hanya numpang lewat. Tetapi kalau kita bisa gunakan patokan, kita bisa menggunakan 50% dari THR misalnya, itu kita akan gunakan untuk konsumsi hari raya. Ya, untuk keperluan THR, kemudian beli baju lebaran, ya, rekreasi, angpau, dan sebagainya. Kemudian kita bisa gunakan juga 20% itu untuk misalnya rekreasi. Gitu. Terus kemudian kita bisa gunakan sisanya 30% itu kita bisa gunakan untuk zakat, ya. Kemudian kita bisa gunakan juga untuk untuk pengeluaran-pengeluaran lainnya buat cadangan atau buat jaga-jaga. Intinya, THR bukan rezeki yang datang untuk dihabiskan saat hari raya. Di masa pandemi COVID-19 harus bijak membagi anggaran ke sejumlah pos pengeluaran. THR harus dikelola dengan baik agar tidak numpang lewat saja. Nah, ada beberapa cara untuk memanfaatkan THR secara maksimal. Pertama, ketahui pola pengeluaran menggunakan catatan. Jadi, perkirakan pengeluaran sehari-hari, pengeluaran hari raya, dan pengeluaran setelah hari raya. Kedua, susunlah prioritas. Utamakan kewajiban seperti membayar THR asisten rumah tangga dan supir atau zakat penghasilan. Prioritaskan juga melunasi hutang seperti tagihan kartu kredit atau pinjaman online. Ketiga, manfaatkan promosi dan diskon saat membeli keperluan atau kebutuhan hari raya agar bisa lebih hemat. Keempat, jadikan sebagian THR sebagai dana cadangan. Jadi, siapkan dana cadangan agar bisa dijadikan investasi atau tabungan untuk kebutuhan tak tertentu mendatang. Dan terakhir, jika ada sisa THR, baik juga untuk membagi kebahagiaan dengan cara memberi bingkisan kepada orang lain. Karena cara ini juga bisa menggerakkan ekonomi tanah air. Karmel Mursalim, Nugrah Endri, Jakarta.